Welcome to Makkah Al-Arabiyyah fi Saudiya. Halo teman-teman, jadi ini kita udah hari keempat. Kita insya Allah dari jam 1 siang udah mau berangkat naik bis menuju Mekah, kurang lebih 6-7 jam dari Madinah. Lalu nyampe sana kita nanti langsung ke hotel, naruh barang, habis itu langsung menjalankan ibadah umroh. Habis itu selesai baru kita balik lagi ke hotel. Insya Allah umrohnya itu malam hari. Bismillah Ibu, kita mau ke Mekah. Let's go. Di Fins Tour and Travel. Jadi aku umroh itu dengan Fins Tour and Travel. Buat kalian yang mau umroh juga, bisa juga langsung cari aja Instagramnya ya, Fins Tour and Travel. Kita juga tadi beli ini, namanya karak. Jadi tadi juga aku sempetin buat beli ini, seperti McD ya kalau di Saudi. Jadi menunya itu banyak sebenarnya, tapi aku bingung. Temanku rekomendasiin banget aku buat nyoba ini, tapi di sini aku belum nyoba yang ayamnya. Padahal yang rekomendasiin tuh sebenarnya ayamnya. Aku malah beli shawarma karena aku bingung ngomongnya karena pegawainya itu nggak bisa bahasa Inggris juga gitu kan. Jadi aku cuma nunjuk-nunjuk gitu. Tapi ternyata ayamnya tuh enak banget dan malah justru nggak kerikat sama aku. Jadi sekali ini lebarnya segini. Selain ayamnya, ini juga ada burgernya. Di situ juga enak banget. Daging burgernya itu beda dari daging ayam yang biasa kita makan di fast food di Indo. Tapi tortillanya juga agak gurih-gurih asin, jadi enak. By the way, tadi aku makan dengan view-nya Masjid Nabawi. Kita lihat ya. Perjalanan selanjutnya kita mau sholat ihram dulu di Masjidil Ali. Di sini kita hanya sebentar saja. Masya Allah, kita sudah sampai di masjidnya. Ini kita mau sholat ihram dulu. Saran aku sebelum turun dari bus, kalian harus bawa topi dan juga bawa kacamata karena di sini musim panasnya itu lumayan sangat panas ya, terik mataharinya sekitar 45 derajat sampai 48 derajat. Masjid Bir Ali adalah tempat yang sering disinggahi jamaah dari Madinah untuk memulai ihram sebelum melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Karena letaknya itu berada di Miqat Dzul Hulaifah. Banyak rombongan itu berhenti di sana agar jamaah itu dapat bersiap dan sholat jika memungkinkan, lalu berniat ihram sebelum berangkat ke Mekah. Dan setelah niat ihram, selama perjalanan kita juga harus menjaga larangan-larangannya, yaitu tidak boleh memakai cadar, memakai sarung tangan, memakai wewangian, memotong kuku, mencabut memotong rambut, melangsungkan akad nikah, membuka aurat di depan orang lain. Meskipun itu kaos kaki juga kita tidak boleh membuka di depan orang lain. Yeay, sudah sampai di hotelnya. Sampai di hotel. Assalamualaikum. Hotel kita di Mekah itu merupakan Azka Al Safa, merupakan akomodasi bintang 5 populer terletak di Jalan Ajiyad Al Sud, Mekah, Arab Saudi, di mana keunggulannya ini merupakan sangat dekat dengan Masjidil Haram, yaitu berjarak sekitar 150 meter atau berjalan kaki 5-6 menit saja menuju pelataran masjid. Alhamdulillah sudah sampai di Hotel Al Safa. Mau pembagian kunci. Devinya hadir 312. Siapa? Devina siapa yang berpendidikan? Ayo. Makan langsung di lantai R langsung nanti naik ya. Oke.
Ibu ngambil apa? Kita ambil salad-saladan. Salad-saladan yuk. Tuh. Dan setelah makan kita langsung ke kamar. Jadi kamarnya ini ditempati oleh 4 orang, 4 ranjang. Dimana kamarnya itu emang lebih bagus daripada kamar yang di Madinah, tapi lebih sempit lagi. Kayak gitu untuk berempat. Tapi so far sih nyaman-nyaman aja karena kita di masjid itu lebih lama waktunya daripada di hotel. Jadi saat ini sekitar di jam 12 malam kita akan melaksanakan ibadah umroh pertama, di mana kita juga sudah menjaga larangan-larangannya, karena jika kalian melanggarnya maka ada sanksi dam. Sanksi dam ini di mana kalian harus memilih menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin di tanah suci atau berpuasa selama 3 hari. Dan sekarang kita sudah berkumpul di pelataran Masjidil Haram. Rabbana wa ta'alaina Dzal jalali wal ikram wassalatu wassalamu. Saat kita masuk ke dalam masjidnya, di sebelah kanan itu terdapat plastik gratis di pintu masuk, di mana kita dapat mengambil plastik tersebut untuk memasuki sandal kita dan dibungkus sebelum bisa dibawa masuk ke pelataran masjid. Lalu hal yang dikhawatirkan pertama saat tawaf adalah apakah tidak batal kalau lelaki dan perempuan bersentuhan secara tidak sengaja. Jawabannya adalah tidak batal karena kita mengikuti pendapat ulama, jika bersentuhan secara tidak sengaja dan tidak ada syahwat maka itu tidak membatalkan wudhu kita. Selanjutnya sebelum kita melakukan tawaf, kita minum air zam-zam dulu. Alhamdulillah untuk umroh pertama rasanya super terharu banget bertemu Ka'bah untuk pertama kali, jadi aku juga nggak nge-record banyak saat ibadahnya. Setelah melaksanakan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kita juga melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan meminum air zam-zam. Sebelum akhirnya kita berlanjut pada ibadah sa'i, di mana berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Untuk total durasi ibadahnya itu sekitar 2-3 jam. Lil Islami tanzi'ahu lillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Apakah kita harus berwudu lagi saat batal wudunya dalam menjalani sa'i? Sunnahnya itu berwudu lagi, namun pendapat mayoritas para ulama itu tidak wajib karena berbeda dengan tawaf yang harus suci dari hadas. Kalau sa'i diperbolehkan untuk lanjut. Ibadah selanjutnya itu adalah tahallul, di mana kita mencukur atau memotong rambut, di mana kita bisa memotong sekitar 1-2 cm ujung rambut, dan kamu bisa kembali dalam keadaan normal atau halal. Setelah selesai melaksanakan ibadah umroh pertama, kita lanjut pulang ke hotel untuk istirahat karena besok akan city tour. Jadi sekarang kita udah sampai di Thaif. Apa ya? Di mana? Di Thaif. Di Thaif. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berada di kota Thaif, di mana kota ini terkenal sebagai ibu kota musim panas. Dan dalam sejarah tempat ini terkenal sebagai lokasi perjalanan dakwah Nabi Muhammad yang berakhir dengan penolakan dan pelemparan batu oleh penduduknya. Selanjutnya di sini juga kita naik kereta gantung di Thaif, merupakan pemandangan yang sangat populer di mana kita dapat melihat pegunungan Al-Hada yang sejuk dan indah dari atas kereta gantung. Masya Allah. Lah. Kita lagi di kereta gantung Thaif.
Paspor sate unta, Bu. Sini. Sate unta. Paspor sate unta. Bos ini Indonesia Jakarta. Jokowi boleh, Prabowo boleh, Anies boleh, Kaca boleh. Siap. Manusia bagus. Beli. Makan Sate unta. Ayo Bapak, Ibu, makan sate. Banyak. Sate. Up. Ya, kamu udah sentak 3. Cobain sate unta, gimana rasanya? Puas masih dari mana ya? Ayo, aja sate. Dago. Enggak tahu. Tapi beda aja. Jujur untuk rasanya sendiri itu emang sulit untuk dijabarin, tapi nggak kayak daging lainnya dan nggak bau unta gitu. Jadi sate unta sendiri ini dia lumayan empuk dan ada gajinya. Terus harganya itu sekitar 150.000 dapat 2 tusuk. Betul. Jadi kita lagi di peternakan unta. Di sini kita akan minum susu unta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di peternakan unta ya. Kita sedang city tour Kota Thaif. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang mau umroh bersama Fins Tour and Travel. Daftarkan segera ya, mumpung masih ada setnya. Dan ke Thaif ya. Jadi kita mau lihat apa? Kambing Arab. Apakah beda dengan kambing Cilegon? Tuh lihat tuh. Iya, ada kambing Arab. Kalau di Cilegon buntutnya pendek. Iya, oh iya. Buntutnya aneh ya, ada gituan ya. Awas. Bab. Kelihatan kok tapi lagi. Ayo. Kita dari peternakan unta ya. Sekarang kita mau membeli susu unta. Sangat nikmat dan banyak gizinya. Yuk kita lihat. Nih susu unta, beli 5 real satunya. Tuh. 5 real. 5 jadi uang Indonesia. Yeay, dapat susu unta. Duanya 50.000, bisa pakai uang Indonesia juga. Ya, lanjut Bu, let's go. Susu unta. Bismillah. Coba unta. Susunya unta. Kayak susu sapi Oh iya. sama aja. Beda. Kayak apa? Unta. Yuk. Masya Allah, adik saya baik sekali. Masya Allah, makasih banyak adik. Baik, ya Allah. Semoga selalu dirahmati Tuhan. Selanjutnya kita ada di pasar buah. Di sini itu lagi jualan buah-buah musim panas seperti ada buah pelis. Ini apa? Buah sama ada buah aprikot. Jadi aku beli buah aprikot karena dia aku mau nyoba. Namanya buah apa yang namanya tak? Aprikot. Apa rasa? Enak. Selanjutnya kita makan siang bersama, makan nasi kebuli untuk siang ini. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu.
Bye guys. Rumah. Gak punya kartu. Ada yang Hai teman-teman, jadi hari ini kita mau umroh kedua. Umroh pertama itu sudah jalani seharian. Sekarang itu umroh kedua, yaitu mau ngebadain umroh dari saudara kita yang sudah meninggal. Seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah kita lanjut untuk ba'dal umroh, dan ini sekitar di jam 2 siang untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Saranku untuk umroh siang-siang, kalian wajib untuk pakai topi yang menutupi area muka dan membawa spray yang isinya bisa air putih atau air zam-zam untuk di spray ke muka, karena itu akan membantu mengurangi dari panasnya terik matahari. Jadi biar lebih seger gitu, disemprot-semprot aja ke muka secara berkala. Sama di sini kacamata hitam itu sangat membantu banget untuk kita melihat pandangan ke depan, karena cuacanya itu yang terik, jadi bisa membantu kita menghalau sinar mataharinya. Saat ibadah umroh seperti sedang tawaf, bagaimana jika wudhu kita batal di tengah-tengah? Masalah wudhu itu dihilafkan oleh para pendapat ulama, karena yang menjadi syarat utama itu adalah suci dari haid atau nifas bagi wanita, suci dari hadas besar atau junub bagi laki-laki. Selama ibadah kita juga harus menjaga lisan dan juga pikiran. Apapun yang kita lakukan di sini akan kejadian secara instan. Jadi dalam pikiran kita tuh harus positif selalu dan fokus aja sama ibadahnya, sama bacaan-bacaan ibadahnya, dan sama doa-doa yang kita panjatkan di depan Ka'bah sambil memutar Ka'bah. Alhamdulillah, selanjutnya kita melanjutkan ibadahnya. Aku juga nggak begitu nge-shoot banyak karena fokus ke ibadahnya lagi. Dari Bukit Safa ke Marwah atau melakukan sa'i. Sumpit kok ya. Mana? Gitu. Sumpit. Ini sumpit dik. Setelah umroh kedua, kita memutuskan untuk pergi ke tempat pembelanjaan karena diberikan waktu bebas masing-masing sampai malam hari. Untuk tempat belanjanya itu masih di seberang Masjidil Haram, di mana di Tower Zamzam. Untuk Al Safah Tower itu terletak di Jalan Ajiat. Al Safah Market ini itu merujuk kepada pusat pembelanjaan yang ada di Al Safah Tower. Biasanya itu ada souvenir, pakaian, kebutuhan sehari-hari, kuliner. Dan ayahku juga memutuskan untuk mencukur rambutnya di sini di Al Safah Market karena di sini tuh banyak yang lebih murah-murah daripada di dekat-dekat hotel. Kacamata ini masih ada nih. Enggak. Botak. Oh, 3 real. Mau yang mana? Tak, chili. Lihat apa tak? Sudah Hah? Lagi lihat Ka'bah? Coba lihat Ka'bah. nggak bisa dibuka. Coba buka. Berdosa. Tangannya berdosa. Gimana? Tangannya berdosa. Setelah jalan-jalan sore, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke hotel dan istirahat karena nanti kita akan sholat maghrib di Masjidil Haram. Pagi harinya aku sholat subuh bersama Ibu Tuti ke Masjidil Haram, di mana posisinya sekarang itu jam 3 subuh. Untuk bunda aku sendiri, beliau misah karena bunda itu ke Masjidil Haram di jam 2 pagi. Tapi emang kalau jam segini itu udah padat banget masjidnya, jadi rekomendasiin kalau datang sholat subuh untuk tahajud itu di jam 2 pagi aja. Tadi kita habis sholat subuh di Masjidil Haram. Alhamdulillah udah sholat
qobliyah, sholat hajat, sholat apa lagi, tahajud. Apa doanya, geng? Banyak ya. Lancar rezeki, lancar jodoh. Amin ya robbal alamin. Amin. Pernikahan sampai hari tua. Amin. Sampai jannah. Sampai jannah, til jannah. Masya Allah, kita mau lanjut ke bawah. يا قلب هل تهدأ يوما والحنين يزداد فيك شوقي إلى البيت العتيق يسري بدمعي ويبكيك يا رب هل ألقاه يوما هل أطوف بذاك المكان هل أقبل الحجر الميمون هل أسعى بين الصفا والمروة لبيك اللهم لبيك قلبي هف لبابي يا بيت الله يا نورا الله أرنو دوما لجنابك Tadi ini sempat hilang. Alhamdulillah Kasih rezeki, alhamdulillahirobbilalamin. Makasih ya, Kak. Sama-sama sayang. Nah, jadi ceritanya pas lagi nyium Ka'bah mau keluar kan itu banyak banget tangan-tangan orang yang pada mau nyentuh Ka'bah kan. Terus sepatu aku tuh jatuh. Di situ aku belum nyadar ternyata sepatu itu jatuh. Itu sepatu itu aku ikat ke tali di tas aku di belakang gitu kan. Terus aku baru nyadar pas di sini. Terus aku ikhtiar, ya Allah semoga sekali putaran ini aku muter. Terus kalau ketemu berarti masih rezeki aku, kalau enggak berarti bukan rezeki aku, kayak gitu. Tadi kita juga sempat memegang Ka'bah, masya Allah, alhamdulillah, Allah makasih banyak ya Allah. Kalau kembalikan kita di sini ya Allah. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat Amin, kita ya Allah. amin, amin ya Allah. Dan kita diundang kembali ya Allah. Selanjutnya kita itu mampir ke Kopi Setengah M. Di sini itu adalah spot viral, eskalator viral, di mana bisa ngambil shoot ke Masjidil Haram kayak gitu. Jadi kita foto-foto, video-video sebentar di sini sebelum balik lagi ke hotel dan makan pagi. Pelanggan pertama, cantik. Makan apa? Ayam semua. Kenapa ini bawa tisunya banyak sekali? Tidak ya. Sandal kita buka. Di sebelah kanan biasanya ada. Buka kanan dulu, Bu. Biasa ada plastik. Tuh, ada plastik. Ambil plastik. على الصلاة حي على الصلاة Sudah selesai sholat. Kita mau ketemu teman-teman lain. Ada di tower sebelah sana. Jadi tadi ketemu sama ibu. Jadi habis foto-foto mereka. Kita sekarang udah mau berangkat lagi ke hotel untuk sarapan.
kita mau ke masjid bersama Ibu Jaya. Ya Bu ya, alhamdulillah. Kita mau sholat maghrib. Di sini mah sholat maghribnya jam berapa Ibu? Jam 12. Jam 7 lewat 10. Udah Sam. Sambil makan. Jadi kita mau sebelum sholat Jumat kita mau ke Tower Zam-Zam dulu bersama ayah. Masya Allah, Masya Allah. Bersama bunda juga ada di belakang. Ini gara-gara nggak pakai topi jadi aku pakai apa ini namanya, cadar. Cadar. Soalnya banyak orang juga pakai cadarnya dikatasin sampai matanya nggak kelihatan. Jadi agenda aku untuk hari terakhir itu adalah membeli jas dipan parfum Arab untuk temanku. Jadi di sini kita lagi di Zam-Zam Tower untuk yang mallnya. Terus kita juga mampir ke Abraj Hypermarket, dimana ada Bu Tuti yang mau belanja di sini. Jadi kita lagi ada di supermarket. Ini yang suka dikasih ke kita ya. Sampai enak selanjutnya makan. Karena ini merupakan hari yang nyantai, jadi kita keliling-keliling untuk belanja lagi beberapa oleh-oleh yang akan dibawa ke hotel. Ini juga salah satu tempat rekomendasi juga buat kalian yang belanja. حرمين Al-Haramin. السجاد السباحة السعر الطيب Oke. موقعنا برج الساعة على البدروم. Thank you. Thank you. Sholat Jumat di Mekah. Let's go. Situasinya seperti ini. Ayo, sini lagi. Hari terakhir di Mekah. Let's go sama Bunda, sama Bu Tuti. Udah kita. Benar, kanan. Let's go. يا قلب هل تحدأ يوما والحنين يزداد فيك شوقي إلى البيت العتيق يسري بدمعي ويبكيك يا رب هل ألقاه يوما هل أطوف بذاك المكان هل أقبل الحجر الميمونة هل أسعى بين الصفا والمروة لبيك اللهم لبيك قلبي هف لبابي يا بيت الله Jihan Exhibit. Jihan. Jihan. Ya, Jihan. Jihan boleh kasih diskon banyak. Ya. Jihan boleh kasih diskon banyak. Jihan bisa kasih diskon banyak. Ya, baju boleh ampalan Oke. Oke, thank you. Thank you. Yo, cepat. Langsung. Cobain. Thank you.
Bagaimana? Kayak bulatan yang Kinder Joy bulat. Oh, iya. Pasti. Iya. Manis banget, mau. Potong-potong. Manis. Potong. Kiki cobain juga, Kiki. Potek tuh. Tadi potek dulu. Potek dulu. Oh, nggak ada orang. Describe. Indonesia bagus. Prabowo, Jokowi. Setelah jalan-jalan, sarapan kita balik lagi ke Masjidil Haram untuk sholat. Setelah itu baru balik ke hotel lalu makan malam. Soat. Bu Yoyo hari ini makan apa? Nasi goreng ya? Nasi goreng. Aku juga mau. Wah, nih Bu. Sosis. Banyak banget tuh, aku dikit aja. Sama Ibu. Apa itu? Ibu dulu. Bihun. Aku dikit aja, dikit. Ya, siap. Sudah. Tuh. Rokok. Dah, aku dua aja. Dah, Ibu. Ya. Sama apa ini? Hari ini kita hari terakhir di sini. Jadi Bu. Ya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nah, abis itu aku akan mewawancara Ibu Tuti. Jadi untuk teman-teman yang mau insya Allah berkunjung ke kota Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh, aku merekomendasikan untuk belanja di kota Madinah karena harganya itu jauh lebih terjangkau lah dibandingin di Mekah. Alasannya kenapa? Karena kalau di Mekah itu untuk mencari gift ya untuk cenderamata itu di mall jam-jam tower ya. Kalaupun mau cari harganya yang jauh lebih ekonomis, mungkin ketika kita pulang dari masjid, nah disitu banyak tuh yang jualan tuh, mulai dari jilbab, sejadah. Jadi dia kayak nyemper gitu, dia ngasih apa namanya di jalanan, dia tebar kain terus dia jualan. Itu emang lebih murah-murah ya Bu ya. Sejadah di situ baru dapat Sejadah 40.000 dapat 4 ya Bu ya. Iya. 40.000 dapat 4. Sarankan kalau mau belanja antara Mekah sama Madinah, mending di Madinah ya Bu ya. Nah, Terima kasih Bu. Kita akan meminta review Ayah terkait udara di kota Sejuk. Mekah. Gimana ya? Sejuk. Kota Mekah itu suasananya indah dan nyaman dan juga cuacanya sangat sejuk sekali. Cerah di bulan Di Juli. depan Cerah. Silau kepalanya. Jadi silau kepalanya. Hari terakhir kita di kota Mekah. Jadi agenda kita hari ini itu mau mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Let's go. Tak. Kita mau tawaf wada.
tawaf wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya Allahu Akbar. Bismillah, ya Allahu Akbar. Atina fit dunya hasanata wa fil akhirat hasanata wa qina azabannar. Al-aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin. Bismillahi Allahu Akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ipin dan Upin, inilah Yeay, sudah selesai. Alhamdulillah, tawaf kita sudah selesai. Dan sekarang kita mau kembali ke hotel sebelum jam 3 kita akan berangkat dari Jeddah menuju Indonesia. Sampai jumpa lagi di Tanah Suci. Insya Allah bisa kembali lagi ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong undang aku dan keluarga lagi ke sini. Amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk tumblernya ini dia 24 real. Tumbler real. Mantap, mantap. Thank you. Let's go. Terima kasih Ibu sudah ditraktir. Happy birthday Ibu. Kita foto dulu yuk. Yeay, kita sudah beli. Kita baru saja dari setengah beli tumbler juga. Tumblernya berapa nih Bu? Tumblernya 24 real. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalian kalau mau kesini langsung aja ikut turnya bersama Tour and Travel. Hari terakhir kita makan di sini. Ayo adikku saya. There I can see. Ayo. Udah yuk di depan. Turun. Harap cai. Dia pergi.
Tika. Jadi kita sedang menunggu pesawatnya terbang. Mau pesawat terbang? Mau. Makanannya sih itu. Ah. Awas. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi ini hari terakhir aku untuk di Mekah. Dan di Mekah sendiri itu mataharinya tuh emang terik ya, tapi waktu itu aku hari pertama di sini langsung umroh di malam hari. Jadi alhamdulillahnya aman di bulan Juli ini. Tuh pas besokannya itu aku city tour dulu pagi harinya, lalu di sekitar jam 2 siang baru umroh lagi yang kedua. Umroh kedua di bulan Juli siang hari itu lumayan terik sekali mataharinya, tapi untuk lantainya tuh adem banget. Masya Allah, lantainya tuh adem banget. Anginnya juga anginnya adem, tapi emang matahari itu agak bikin pusing sedikit. Sebenarnya ini lumayan ngebantu banget topinya karena melindungi dari sinar matahari, tapi karena atasnya itu agak bolong ya, jadi yang bagian atas tuh bikin kayak aduh puyeng gitu. Tapi alhamdulillah kalau niat ibadah mah lancar saja, tapi tetap harus bawa topi ya supaya enggak overheat kepalanya, biar gak panasan gitu. Kayak sebenarnya enak umrohnya tuh menurut aku enak malam-malam hari, tapi kalau siang hari juga yang penting bawa topi aja sih kayak gitu. Tapi kalau yang buat pakai payung sebenarnya tuh lumayan mengganggu orang ya menurut aku, jadi kalau bisa topi aja. See you.